Audio Jungle. Ini rencana Persebaya usai terdepak dari Piala Presiden. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persebaya Surabaya dipastikan gugur dari turnamen pramusim Piala Presiden 2022. Persebaya kalah dari Bali United dengan skor 1-0 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Senin 20 Juni 2022. Pelatih Persebaya, Aji Santoso mengungkapkan rencana tim setelah gugur dari turnamen. Menurutnya, tim akan melakukan pemusatan latihan sambil menantikan jadwal kompetisi. Tentunya kekalahan ini tidak bagus, cuma tetap ada hikmahnya karena kami akan melakukan training camp, kata Aji usai laga. Aji menyatakan pemusatan latihan akan berlangsung pada 24 Juni hingga 5 Juli mendatang. Selama 12 hari, tim akan selalu bersama-sama untuk bersiap menjalani kompetisi. Dengan gugurnya tim dari Piala Presiden, Aji pun membuat rencana ini untuk memperbaiki kondisi tim. Karena jujur, kondisi tim baik dari taktik, fisik masih dalam kondisi 50 hingga 60%. Ada waktu sisa ini kami manfaatkan sebaik mungkin supaya di kompetisi kami bisa mencapai target, kata Aji. Persebaya sendiri bisa dikatakan skuad baru setelah banyak pemain inti yang memilih hengkang dari tim. Aji pun mengakui chemistry memang dibutuhkan dalam pertandingan sehingga kekompakan harus terus dibangun. Bisa kami sampaikan memang perpaduan pemain ini belum yang benar-benar saya inginkan. Karena striker baru 2 hari datang langsung bermain, jadi sesuatu yang wajar. Kami masih mencari bentuk dan chemistry, maka dalam pemusatan latihan nanti akan saya maksimalkan, kata Aji. Menurut Aji Santoso, di balik kegagalan selalu ada hikmahnya dan ini dijadikan sebagai persiapan tim menuju Liga 1 2022-2023. Kami akan melakukan pemusatan latihan 12 hari ke depan, dimulai tanggal 24 Juni sampai 5 Juli nanti, ujar Aji Santoso seusai pertandingan dalam pernyataan yang diterima Bola.com, Senin 20 Juni 2022. Mantan pelatih Persela Lamongan itu pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Aji Santoso mengaku akan mempersiapkan tim semaksimal mungkin dalam TC nanti. Sebab selama tampil di Piala Presiden 2022 ini, Aji menilai bahwa para pemain belum dalam kondisi terbaiknya. Untuk itu agar nantinya para pemain bisa tampil maksimal di kompetisi, maka ia bakal menempa anak asuhnya. Kami akan mempersiapkan sebaik mungkin karena jujur kondisi tim kami baik secara taktikal dan fisik, pemain kondisinya masih 50-60%, kata Aji. Menempa pemain baik secara fisik ataupun taktikal akan dilakukan karena ia belum merasa puas dengan penampilan para pemainnya. Audio Jungle. Belak-belakan kekurangan pemain asing Persebaya, Aji siapkan strategi, sayang tanpa Marcelino lagi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pelatih Persebaya, Aji Santoso belak-belakan soal kekurangan pemain asing di timnya yang akan berlaga di Liga 1 2022-2023. Untuk mengatasi itu, para pemain Persebaya akan menggelar pemusatan latihan atau training center selama 12 hari di Yogyakarta. Di sisi lain, Persebaya Surabaya kembali tanpa pemain muda wonderkid Marcelino Ferdinand yang akan menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia U19. Seperti diketahui, Persebaya Surabaya dipastikan telah tersingkir dari Piala Presiden 2022 seusai takluk 0-1 dari Bali United. Hasil ini membuat Persebaya Surabaya harus finish di dasar klasemen Grup C Piala Presiden 2022. Sebab sebelumnya tim berjulukan Bajul Ijo tersebut hanya meraih finish imbang dari Bayangkara FC 1-1. Setelah itu mereka takluk 1-3 dari Persib Bandung, sehingga hasil itu membuat Persebaya harus angkat koper lebih cepat dari turnamen pramusim tersebut. Gagal lolos ke babak 8 besar pun tak ingin disia-siakan begitu saja oleh Persebaya. Aji Santoso mengatakan bahwa tim kebanggaan bonek tersebut akan menjalani training camp di Yogyakarta. Untuk TC ini bakal berlangsung mulai pada 24 Juni hingga 5 Juli 2022 mendatang.
Menurut Aji Santoso, di balik kegagalan selalu ada hikmahnya dan ini dijadikan sebagai persiapan tim menuju Liga 1 2022-2023. Kami akan melakukan pemusatan latihan 12 hari ke depan mulai tanggal 24 Juni sampai 5 Juli nanti. Ujar Aji Santoso seusai pertandingan dalam pernyataan yang diterima Bolaspo.com Senin 20 Juni 2022. Mantan pelatih Persela Lamongan itu pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Aji Santoso mengaku akan mempersiapkan tim semaksimal mungkin dalam TC nanti. Sebab selama tampil di Piala Presiden 2022 ini, Aji menilai bahwa para pemain belum dalam kondisi terbaiknya. Untuk itu agar nantinya para pemain bisa tampil maksimal di kompetisi, maka ia bakal menempa anak asuhnya. Kami akan mempersiapkannya sebaik mungkin karena jujur kondisi tim kami baik latihan secara taktikal dan fisik, pemain kondisinya masih 50-60%, kata Aji. Menempa pemain baik secara fisik ataupun taktikal akan dilakukan karena ia belum merasa puas dengan penampilan para pemainnya. Menurutnya, Alwi Slama dan kawan-kawan masih memiliki banyak kekurangan, bahkan termasuk pemain asing sekalipun. Jadi Aji akan memaksimalkan persiapan tim, baik dari segi chemistry antar pemain ataupun peningkatan kondisi fisik nantinya. Saya sampaikan jujur saja, penampilan pemain saat ini memang belum sesuai dengan apa yang saya inginkan, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, pemain asing kami, striker juga baru bergabung, ucap Aji Santoso. Jadi menurut saya satu hal yang wajar, dan masih mencari bentuk chemistry antara para pemain dan pada pemusatan latihan nanti akan kami maksimalkan, tuturnya. Sementara itu, pada TC kali ini Persebaya akan kehilangan satu pemain saja, yakni Marcelino Ferdinand. Seperti diketahui, Marcelino Ferdinand mendapat panggilan untuk mengikuti TC Timnas U19 Indonesia yang akan tampil di Piala AFF U19 2022. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso membeberkan perasaannya saat ini usai kembali ditinggal Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand saat ini fokus menjalani pemusatan latihan bersama Timnas U19 Indonesia. Audio Jungle. Satria Tama tampil perkuat Persebaya seusai absen 1 tahun lebih. Aji Santoso layangkan pujian. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso melayangkan pujian untuk penjaga gawang Satria Tama yang akhirnya kembali tampil setelah absen selama 1 tahun lebih. Seperti diketahui, kiper Persebaya Surabaya, Satria Tama itu mengalami cedera cukup serius pada 28 Agustus 2020 lalu. Cedera serius yang dialami Satria Tama itu pun membuatnya harus menjalani operasi lutut kanan. Sehingga setelah operasi, mantan pemain Timnas U19 Indonesia itu harus absen cukup lama untuk menjalani pemulihan. Setelah absen cukup lama, akhirnya Satria Tama bisa bergabung dengan tim, tentu saja menjadi kabar bagus. Apalagi kiper pelapisnya yakni Hernando Ari saat ini tengah menjalani perawatan untuk cedera bahu kanannya. Kondisi cedera ini didapatkan Hernando Ari setelah pulang dari Timnas U23 Indonesia yang tampil di SEA Games 2021 lalu. Ini bukan menjadi cedera barunya Hernando Ari karena sebelumnya ia juga mendapatkan cedera saat membela Timnas Indonesia pada Agustus 2020. Namun, saat ini Hernando Ari memang masih dalam perawatan agar bisa kembali seperti sedia kala. Walaupun ia tetap ikut ke Bandung bersama Persebaya yang tengah tampil di Piala Presiden 2022, Hernando Ari tetap absen membela tim. Hal ini bahkan membuat Persebaya mengandalkan kiper mudanya yakni Andika Ramadhani. Namun jelang Liga 1 2022-2023, akhirnya kabar baik datang karena kiper utama Persebaya akhirnya telah sembuh. Bahkan, Satria Tama sudah tampil perdana bersama Persebaya melawan Bali United dalam laga penyisihan grup J Piala Presiden 2022 Senin 20 Juni 2022. Setelah kembali mengawal gawang Persebaya, Satria Tama dinilai tampil bagus walaupun telah absen selama 1 tahun lebih. Pertama,
Satria Tama sudah lama tidak main, dan ini tadi menurut saya penampilan dia cukup bagus, ujar Aji Santoso saat jumpa pers seusai pertandingan melawan Bali United dalam pertanyaan yang diterima Bolasport.com Senin 20 Juni 2022. Mantan pelatih Persela Lamongan itu menilai bahwa penampilan Satria Tama cukup bagus. Sebab tak mudah bagi pemain yang telah absen 1 tahun lebih tetap tampil luar biasa seperti Satria Tama. Untuk itu, setelah kembali mengawal gawang Persebaya, Satria Tama pun diharapkan bisa semakin baik ke depannya. Apalagi Liga 1 2022-2023 sudah di depan mata. Tidak gampang setelah 1 tahun lebih tidak main di pertandingan resmi, dan bermain seperti itu saya nilai sudah bagus, tuturnya. Sementara itu, Persebaya saat ini dipastikan telah tersingkir dari Piala Presiden 2022 seusai menelan kekalahan 0-1 dari Bali United. Tim kebanggaan bonek tersebut itu hanya mampu finish di dasar klasemen grup C Piala Presiden 2022 dengan hasil 1 kali imbang dan 2 kali kalah. Pertama kali Persebaya imbang atas Bayangkara FC, setelah itu menelan kekalahan dari Persib Bandung 1-3 dan Bali United 0-1. Dengan itu, saat ini Persebaya mengalihkan fokusnya ke Liga 1 mendatang. Oleh karena itu, Persebaya akan langsung menjalani pemusatan latihan untuk memaksimalkan persiapan tim. Tim berjulukan baju hijau tersebut akan memulai TC pada 24 Juni hingga 5 Juli mendatang.